Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai untuk praktikum selanjutnya untuk sistem operasi. Untuk kali ini kita masih membahas tentang apa itu batch file di sistem operasi Windows. Nah, di sini kita akan melanjutkan tentang operator dan seleksi kondisi di dalam batch file. Kalau sebelumnya kita sudah pengenalan tentang apa itu batch file, jadi mungkin langsung saja kita akan mengenal tentang apa itu operator dan seleksi kondisi di dalam batch file. Yang pertama kita akan membahas tentang form operator. Ini scriptnya, kita coba copy paste, kita select all, terus kita copy, kita buka notepad di sini, kita paste. Nah, ini sintaknya kita simpan ke ke folder yang sebelumnya. Kita cari di user pelan 17, terus operasi. Oh ya, di sini save as tab-nya adalah all file, terus file name-nya di sini semua form operator.bat. Sudah kita simpan, kita coba buka di dalam C user sesuai dengan folder yang kita bikin tadi ya. Operasi di sini ada form operator. Nah, ini kita jalankan, nanti akan muncul command prompt seperti ini, jendela command prompt seperti ini. Nah, ini kita masukkan bilangannya. Semua bilangan 1 adalah 5, bilangan 2 adalah 2. Di sini diketahui bilangan satunya adalah 5, bilangan 2-nya adalah 2, maka hasil operatornya adalah 5 plus 2 sama dengan 7, benar ya. 5 minus 2 sama dengan 3, dikurangi 5 kali 2 sama dengan 10, 5 bagi 2 sama dengan 2. Nah, ini pertanyaannya, kenapa 5 bagi 2 sama dengan 2? Harusnya kan 2,5. Nah, di dalam pemrograman ini ada namanya modulus, jadi sisa hasil bagi. Harus secara default kan memang 5 bagi 2 itu 2. Nah, satunya di mana? Satunya itu adalah sisanya, makanya dia masuknya ke dalam modulus. Oke, untuk sintaknya kira-kira seperti ini. Kita coba jelaskan. Jadi yang pertama kita set, kita buat deklarasi variabel baru, namanya adalah variabel bil1 di sini, dimana tipenya adalah /p. Ingat, /p adalah sebuah variabel plus form inputan, sehingga akan selain menyimpan variabel namanya bil1, juga akan menampilkan kalimat masukkan bilangan 1.2. Maka kalau dijalankan tadi, nih, ini saya close dulu, saya coba cek. Jadi gini, masukkan bilangan 1 di sini. Jadi pertama kali adalah masukkan bilangan 1. Nah, pertanyaannya bilangan 2 kenapa kok tidak muncul? Karena ingat, secara program itu sintak kan dibaca dari atas ke bawah. Nah, ini kita harus membaca di atasnya dulu. Atasnya adalah bilangan 1, masukkan bilangan 1 tadi, sama saya isi semua, saya ganti 8. Ketika di enter, maka akan muncul ini set/p di sini ya. Set/p bil2. Kita akan mendeklarasikan sebuah variabel baru namanya variabel bil2, di mana variabel bil2 ini adalah sebuah inputan dan akan menampilkan teks atau mencetak teks, masukkan bilangan 2.2. Ini masukkan bilangan 2.2. Maka gini ya. Jadi
yang pertama bilangan 1 setelah diisi di enter akan masuk ke variabel bilangan 2. Kita isi seumpama 4. Terus kita enter. Nah, ketika di enter di sini itu adalah CLS atau clear screen. Jadi tampilan yang pertama, tampilan masukkan bilangan 1 dan masukkan bilangan 2 akan hilang dan akan dicetak ini echo diketahui titik 2, echo diketahui titik 2, maka akan dicetak kata diketahui titik 2. Terus di bawahnya echo ditampilkan bilangan 1 sama dengan variabel bilangan bil 1, maka akan dicetak bilangan 1 sama dengan adalah 8, diambil dari masukan dari bilangan 1 yang pertama tadi, kita memasukkan angka 8. Terus echo mencetak bilangan 2 sama dengan variabel bil 2, maka akan dicetak bilangan 2 sama dengan variabel bil 2 apa tadi? Variabel bil 2 adalah 4. Oke, sampai sini. Terus set /a, kita membuat sebuah variabel baru. Di sini /a ya, di mana /a adalah pendeklarasian variabel untuk sebuah rumus. Rumus apapun yang biasanya untuk memanipulasi sebuah variabel. Di sini kita mempunyai sebuah variabel baru namanya variabel tambah. Di mana variabel tambah itu adalah sebuah rumus dari bil 1, variabel bil 1 plus variabel bil 2. Karena di sini belum echo berarti belum ditampilkan. Kita fokus ke sini dulu. Jadi kita mempunyai sebuah variabel baru yang pertama yaitu tambah, di mana tambah adalah penjumlahan dari variabel bil 1 ditambah variabel bil 2. Terus kita buat variabel lagi namanya variabel kurang, di mana variabel kurang rumusnya adalah variabel bil 1 dikurangi variabel bil 2. Yang ketiga, kita buat variabel kali, di mana variabel kali itu rumusnya adalah variabel bil 1 dikali variabel bil 2. Terus variabel selanjutnya adalah variabel bagi, di mana variabel bagi adalah variabel bil 1 dibagi atau slash bil 2. Itu baru set ya. Ini saya kecilkan biar jelas. Nah, ketika set itu belum dicetak. Jadi masih sebuah rumus variabel saja. Baru di sini echo, maka hasil operatornya adalah dicetak di sini. Maka koma hasil operatornya adalah di bawahnya echo variabel bil 1. Di sini dicetak isinya, value-nya bil 1 adalah tadi 8, maka akan dicetak 8 plus dicetak plus variabel 2, variabel bil 2 yaitu adalah 4, maka akan dicetak 4 sama dengan variabel tambah. Ingat, variabel tambah adalah rumusnya bil 1 plus bil 2, berarti 8 plus 4 sama dengan 12. Terus yang kedua, variabel kita cetak variabel bil 1 8 sama, ini sama semua ya, minus dicetak minus, variabel bil 2 adalah 4 sama dengan 4. 4 diambil dari mana? 4 adalah variabel kurang. Variabel kurang apa? Variabel kurang adalah rumus dari bil 1 dikurangi variabel bil 2. Terus yang ketiga, kita cetak variabel bil 1 8 bintang atau kali variabel bil 2 4 sama dengan 32. 32 adalah sebuah variabel kali. Variabel kali adalah bil 1 dikali bil 2. 8 dikali 4 sama dengan 32. Terus variabel selanjutnya adalah kita cetak variabel bil 1 yaitu 8 slash atau kalau di dalam programan slash itu menggantikan simbol titik 2 kalau di dalam ilmu matematika, yaitu pembagian slash bil 2. Bil 2 adalah 4 sama dengan 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2 dari mana? 2 adalah variabel bagi. Variabel bagi rumusnya adalah variabel bil 1 slash variabel bil 2 atau variabel bil 1 dibagi variabel bil 2. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Itu, maka akan muncul ini. Dan
benar ya. Jadi secara perhitungannya benar. Disinilah gabungan dari di dalam batch file gabungan dari sebuah form dan perhitungan aritmatikanya. Oke, kita close, kita lanjut. Terus yang kedua adalah latihan di sini. Latihan adalah membuat sebuah form yang dapat menentukan luas dari segitiga. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2 untuk melihat luasnya adalah rumus luas kan di dalam segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Nah, jadi inputannya adalah alas dan tinggi dan outputnya adalah luas, kira-kira seperti itu. Maka kalau saya gambarkan seperti ini saya coba jalankan. Kita copy. Terus di sini kita new di dalam notepad-nya, kita paste, kita simpan. Di sini semua namanya adalah segitiga. Luas segitiga. .pad. Kita buka, kita coba untuk luas segitiganya. Ini ya. Jadi yang pertama masukkan alas. Di sini kita mempunyai sebuah variabel awal, yaitu variabel namanya adalah variabel alas, di mana variabel alas itu adalah sebuah inputan /p ya, dan akan menampilkan masukan alas titik 2. Di sini masukan alas titik 2. Kita contohkan seumpama 3 alasnya. Terus kita enter, maka akan muncul masukan tinggi. Masukan tinggi itu mengasumsikan bahwa ini adalah sebuah variabel baru yang namanya adalah variabel tinggi, di mana variabel tinggi itu adalah sebuah inputan sekaligus variabel. Di sini akan mencetak masukan tinggi. Di sini saya ketik tingginya seumpama 5. Ketika di enter CLS clear screen, maka akan hilang untuk inputan alas dan tingginya. Diketahui echo akan muncul diketahui titik 2. Echo alas sama dengan variabel alas. Alas sama dengan 3 tadi di awal saya memasukkan angka 3. Alasnya adalah 3. Terus echo tinggi sama dengan variabel tinggi. Tingginya sama dengan 5. Inputan dari yang pertama tadi ya. Alasnya 3, tingginya adalah 5. Terus set/a kita membuat sebuah variabel baru yang berarti rumus, di mana namanya adalah luas variabelnya. Variabel luas itu rumusnya adalah alas kali tinggi, variabel alas kali variabel tinggi dibagi 2. Berarti alasnya adalah 3 dikali tingginya 5, berarti 15 dibagi 2, maka akan ketemu isi dari variabel luas. Maka akan dicetak ya. Maka luas segitiga adalah variabel luas. Maka luas segitiga adalah 7. 7-nya adalah variabel luas. Variabel luas adalah rumus. Sebuah variabel rumus dari alas kali tinggi bagi 2. 3 dikali 5 dibagi 2. 3 dikali 5 15 dibagi 2 sama dengan 7. Kenapa tidak 7.5? Kembali lagi, ini secara pemrograman modelnya adalah pembulatan. Jadi kalau seumpama di dalam modulus, maka akan ada sisanya, yaitu adalah 1, sisa hasil bagi. Itu mungkin untuk latihan ini. Anda bisa kembangkan lagi untuk latihan tentang form maupun operator aritmatika. Bisa Anda menghitung rumus bujur sangkar, persegi panjang, lingkaran dan lain sebagainya. Bisa menggunakan luas, bisa menggunakan
keliling dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Oke, kita close, dan materi terakhir adalah conditional statement atau seleksi kondisi. Contoh dari conditional statement di sini untuk mendeteksi keberadaan sebuah file atau folder. Di sini kita coba jalankan, kita copy di dalam notepad, kita new, kita paste, kita simpan. Di sini save as, type-nya adalah all file. Di sini semua seleksi kondisi .bat. Kita jalankan. Apa yang terjadi? Di sini folder Windows ditemukan. Kenapa seperti itu? Di sini kita akan coba cek. If exists, jika ada atau terdapat C.2/Windows, jika terdapat sebuah folder Windows di drive C, maka akan dicetak folder Windows ditemukan. Jika tidak, folder Windows tidak ditemukan. Jadi kita coba cek di file manajernya, di drive C apakah ada Windows? Ada. Coba kita ganti seumpama di sini adalah, ini saya close dulu. Di sini Windows 1 kan tidak ada nih. Windows 1 kita simpan. Kita jalankan lagi yang tadi seleksi kondisinya. Di sini akan muncul folder Windows tidak ditemukan. Kenapa? Karena di dalam drive C tidak ada Windows 1. Itu ya. Jadi di dalam seleksi kondisi ini contoh sederhana dari pengkondisian sebuah file, keberadaan sebuah file, apakah folder atau file tersebut ada atau tidak. Jika ada, maka akan dimunculkan ini, dicetak folder Windows ditemukan. Jika tidak ada, folder Windows tidak ditemukan. Nah, untuk conditional statement di sini atau seleksi kondisi itu memang sangat terikat sekali di dalam pemrograman. Sering saya bilang bahwa ini adalah salah satu komponen penting di dalam sebuah pemrograman. Jadi untuk menentukan bahwa kondisi itu benar dan tepat atau tidak ketika seleksi kondisi yang kita gunakan itu sudah tepat dan benar. Itu mungkin penjelasan saya tentang batch file yang membahas tentang form operator dan aritmatika. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.